Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, di sini saya Rangga Amrullah dan ini rekan saya Muhammad Yusuf Nuriza dengan NPM. Dengan NPM saya sendiri itu NPM akhir 36 dan untuk Muhammad Yusuf Nuriza itu NPM akhir 37. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti asal saya dari Bekasi. Lebih tepatnya ada di Kecamatan Tambun Selatan. Untuk Saudara Ija, tempatnya di mana ya? Tempat tinggal. Ya, oke. Selamat malam. Saya tinggalnya di Duren Sawit ya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kita sebelahan Oh, sebenarnya. Tetangga. lumayan dekat ya. Oh Ya, ya. lumayan dekat. Mungkin di sini saya dengan Saudara Iza ingin menjelaskan tentang situs meteorologi, yaitu sebuah platform untuk mengakses keadaan cuaca. Nah, jadi sini tuh kita apa saja platform yang bisa untuk mengakses keadaan cuaca tersebut seperti dalam website ataupun di aplikasi. Nah, yang pertama ini tuh ada IQ Weather yang bisa diakses melalui www.iqweather.com/. Nah, IQ Weather ini tuh lambangnya tuh seperti ada yang berada di pojok kiri bawah ya. Bisa buka langsung itu juga. Nah, untuk pertama itu kegunaannya terdapat informasi suhu udara, kondisi cuaca, dan indeks UV, dan yang lain-lain. Terus untuk keunggulannya sendiri itu mudah dalam instalasi pada gawai iOS maupun Android. Dan untuk kekurangannya sendiri itu perakiraan cuaca yang tidak cukup akurat pada daerah tertentu. Nah, mungkin Saudara Reza bisa diakses melalui akses ke website-nya terlebih dahulu, jadi bisa kita perlihatkan seperti apa. Nah, ini website yang ada di IQWeather ya. Jadi kalian bisa langsung akses, bisa search juga di situ. Mungkin ini sedikit gambaran dari IQWeather. Mungkin bisa dilanjut Saudara Iza. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Rangga. Kembali lagi bersama saya, Saudara Iza, akan menjelaskan mengenai situs kedua yang akan kita bahas, yaitu The Weather Channel, yang dapat diakses melalui https://weather.com/news. Lambangnya seperti yang di bawah sini. Kita akan bagi menjadi 3 aspek, yaitu kegunaan, keunggulan, dan kekurangan. Kegunaannya ini, website ini dapat untuk mengakses kondisi cuaca, kemungkinan hujan, indeks kualitas udara, perakiraan alergi dan penyakit musiman, perakiraan cuaca per skala waktu, presentasi presipitasi, kecepatan angin, presentasi kelembaban, dan lain-lain. Keunggulan dari situs The Weather Channel ini adalah dia itu menyediakan informasi mengenai perakiraan alergi dan penyakit yang mungkin dapat terjadi di daerah tertentu, peringatan bencana tertentu, dan langkah serta persiapan untuk menghadapi bencana. Selain itu, aplikasi ini memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Namun kekurangan dari ini adalah karena dia mungkin akurat di tempat-tempat tertentu, dia juga tidak terlalu akurat di tempat-tempat tertentu juga. Kita bisa langsung buka saja situsnya di sini ya. Kita copy, lalu kita buka di Chrome, paste, kita buka. Nah, ini ada harian, jam, 10 hari, hari pekan, bulanan, yang kita dapat melihat menggunakan radar. Serta ada bentuk peramalan lainnya, seperti kemarin, untuk memancing, atau nelayan, cold atau flu. Flu untuk flu. Kualitas air juga dapat diramalkan, juga ada pelacakan alergi. Lalu beberapa tempat lainnya ini ada seperti fitur untuk melihat berita-berita ya di sini. Dapat dilakukan jam secara langsung. Baik, itu saja untuk situs kedua yang kita bahas, The Weather Channel. Berikutnya akan kembali saya berikan kepada Saudara Rangga. Kepada Saudara Rangga, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Iza.
Mungkin selanjutnya di sini saya ingin menerangkan tentang Wither Underground yang dapat diakses melalui https://www.underground.com. Nah, di sini itu juga ada kegunaan, keunggulan, dan kekurangan. Kegunaannya itu terdapat informasi berupa suhu udara, kondisi cuaca, persentase presipitasi, kualitas air, indeks UV, tekanan, jarak pandang titik embun, historis stasiun cuaca, informasi astronomis berupa sunrise atau sunset, salah satunya itu seperti itu, fase bulan, dan juga informasi mengenai penyakit yang dapat terjadi di daerah tertentu. Nah, untuk keunggulannya sendiri itu terdapat informasi astronomis dan informasi penyakit yang dapat terjadi. Untuk kekurangan sendiri, perakiraan cuacanya itu tidak cukup akurat untuk di wilayah Indonesia. Mungkin dapat bisa diakses, Saudara Iza. Nah, ini jika kita menelusuri websitenya langsung ya, seperti ini bentuknya. Jadi ini sedikit gambaran dari Wither Underground. Mungkin bisa dilanjut, Saudara Iza. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Rangga. Di sini kita juga dapat melihat ya, menggunakan radar dan satelit. Di sini dapat lihat berapa suhu udara saat ini, yaitu 80 derajat. Keadaan cuacanya itu pada malam ini sekitar berawan. Lalu ada juga ramalan, tomorrow's temperature is forecast to be cooler than today. Itu menandakan bahwa temperatur besok hari akan lebih dingin daripada hari ini. Namun di sini juga dapat diperkirakan bahwa malam ini akan sepertinya ada kemungkinan 55% untuk presipitasi atau hujan. Dan besok sepertinya akan terjadi lebih banyak lagi kemungkinan untuk terjadi hujannya. Dan di sini dapat terlihat bahwa ada coronavirus yang sedang tersebar luas. Namun data ini hanya dapat dilihat oleh lokasi Amerika Serikat. Ini mungkin dapat terjadi salah satu kekurangan ya. Kalau seperti yang disebutkan, ada presipitasi, polen itu serbuk bunga. Yang di sini dapat lihat bahwa tidak ada serbuk bunga yang dapat menimbulkan flu di sini. Kualitas airnya juga terlihat bahwa di Indonesia itu tidak sehat ya. Dan sinar ultravioletnya di sini terlihat ekstrim. Dan ini ada beberapa fitur lainnya. Di sini kita dapat melihat keadaan cuaca seperti pelangi di sini ya pada tahun 2020 lalu. Lalu ada juga di sini severe thunderstorm is expected over Florida. Ini berarti menandakan bahwa diperkirakan akan timbul badai yang cukup buruk pada hari Minggu di Florida. Ini bentuk dapat lihat juga dapat secara harian pada hari ini, secara jam, 10 hari, kita juga dapat melalui tanggal. Ini tampilan yang secara jam. Baik, mungkin cukup untuk penambahan pada situs Underground ya. Akan saya kembali lanjutkan lagi pemaparannya. Kali ini kita akan pindah menggunakan Windy. Dapat diakses menggunakan windy.com. Kegunaan dari Windy adalah Windy ini memiliki data tentang cuaca seperti kecepatan angin, arah angin, dan tinggi gelombang untuk menentukan keadaan yang tepat untuk melakukan pelayaran bagi nelayan yang menggunakan. Informasinya terbukti cukup lengkap, mulai dari perakiraan cuaca di daratan hingga perakiraan cuaca di lautan. Database yang digunakan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan oleh pemakai. Dan tampilan dari aplikasi ini berupa peta interaktif yang dapat memudahkan pemakaian oleh pengguna. Namun ditemukan sebuah kekurangan, yaitu kekurangan adalah penggunaan aplikasi ini tergantung pada jarak sinyal oleh pemakainya. Sehingga jika dipakai terlalu jauh ke laut, maka kita tidak akan mendapatkan sinyal untuk menggunakan Windy ini. Dan langsung saja dapat kita coba ya Windy-nya. Kita copy dulu. Langsung kita pindahkan ke Chrome, kita paste, kita lihat Windy. Windy.com. Nah, terlihat di sini Windy ini juga ada pergerakan arusnya ya secara pesisir. Mungkin dapat kita zoom lagi, kita coba zoom lagi ya. Nah, ini dia, dapat kita zoom lagi. Ini pergerakan arusnya diperkirakan ke arah, ini cukup dinamis sepertinya ya. Pembedaan ini menggunakan radar dan satelit ya.
Oh ini maaf, ini bukan arus, ini pergerakan angin seperti lihat sini. Coba kita lihat untuk rain dan thunder. Nah, dapat lihat juga di sini ada untuk angin, hujan, hujan kumulatif, thunderstorm atau badai petir. Ini dapat terlihat di sini di wilayah-wilayah Indonesia tempat-tempat yang mengalami hujan badai ya di sini. Ya pokoknya pemakaian ini cukup, saya sendiri secara pribadi cukup senang melihat dengan tampilan seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk dari pemaparan Windy. Dapat saya kembalikan lagi kepada Saudara Rangga untuk melakukan pemaparan menggunakan situs berikutnya. Baik, terima kasih Saudara Ija sudah memaparkan tentang Windy. Nah, untuk selanjutnya itu ada Fentaski yang dapat diakses melalui https://www.fentuski.com/. Nah, ini tuh juga terbagi 3 menjadi kegunaan, keunggulan, dan kekurangan. Untuk kegunaannya sendiri itu layanan pemantau cuaca yang dibikin oleh perusahaan asal Cekoslovakia. Nah, aplikasi ini juga punya satu fitur andalan, yaitu menampilkan angka suhu udara di beberapa wilayah di seluruh dunia secara real time. Dan uniknya ini, tingkat suhu udara di layanan Fentaski ini bisa dipantau berdasarkan warnanya. Wih, keren kan? Nah, untuk keunggulannya sendiri itu memiliki tampilan yang menarik karena menggunakan peta interaktif, sehingga penggunaan dapat memilih database yang diperlukan secara mudah. Terus memiliki aplikasi seperti setting, animation setting, dan weather map setting yang dapat diubah sesuai keinginan sehingga situs web lebih mudah digunakan dan tampak menyenangkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu pemakaiannya itu sedikit rumit untuk pengguna baru. Mungkin dapat diakses Fentaski-nya tersebut, Saudara Iza. Nah, ini Fentaski saat sudah diakses seperti ini bentuknya. Mangga, Saudara Iza. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Rangga. Kembali lagi bersama saya, Saudara Iza, untuk pemaparan mengenai website situs ventuski.com. Di sini kita lihat altitude ini disetting pada ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Coba kita pindahkan ya sekarang menjadi 5 cm di atas permukaan tanah. Dapat dilihat di sini suhunya berada pada temperatur 27 derajat pada beberapa daerah di Jakarta pada malam ini. Coba kita pindahkan lagi menjadi 2 meter di atas tanah. Tetap tidak ada perubahan ya. Kita coba menggunakan fitur lain seperti presipitasi dengan kumulasi 3 jam. Itu kita lihat. Di sini ada beberapa ukurannya di belakang ini dalam senti dan inci dalam milimeter. Ini dapat lihat juga dari warnanya ya. Untuk beberapa tempat ini petir-petir ini menandakan seperti sedang terjadi hujan. Ini sedikit mirip ya bentukannya dengan Windy seperti yang kita lihat tadi. Namun kelihatannya di sini lebih interaktif ya seperti di sini ya. Lalu kan di sini bentukannya bentukan pemodelan juga. Selain itu kita dapat melihat kelembaban seperti ini dengan tingkatnya persen di sebelah sini. Ada juga wave atau ombak. Dapat kita lihat sini bentukan ombaknya. Nah, ombak-ombak ini dihitung dalam satuan kaki. Dapat kita ubah juga menjadi meter ya. Untuk warna-warna konturnya ini disetting seperti ini. Jadi misalkan di sebelah sini, untuk kebanyakannya warna biru ini dia berkisaran antara 2 meter hingga 0,5 meter. Sedangkan di sini cukup tinggi ombak-ombaknya yang berada di laut lepas ini ya. Namun untuk semakin mendekat ke pesisir, ombak-ombak ini lama-lama semakin turun. Ada juga nih, dapat kita lihat 2,3, 1,5, 2,8, ini dapat terlihat semua secara langsung. Kita hanya perlu mengarahkan kursor mouse-nya ke arah yang kita inginkan. Kemudian juga ada fitur pemilihan pemodelan yang diinginkan. Ada icon secara otomatis
Dia dapat menggunakan global model tadi icon, lalu ada juga regional model menggunakan icon yang EU. Ini juga kita coba ganti ya. Oh, ini berarti memindahkan ke daerahnya berarti ya, untuk pemodelan yang ini. Coba kita kembalikan lagi, otomatis. Oh, dia berarti secara regional ini dia zoom out-nya memodelkannya secara regional. Ya, oke, baik-baik. Mungkin cukup saja dari saya mengenai pembahasan fitur-fitur yang ada di website ini ya. Mungkin dapat dikembalikan lagi kepada Saudara Rangga. Saudara Rangga, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Riza. Ternyata sudah cukup lama ya, sudah hampir 16 menit. Mungkin kita percepat lagi saja untuk presentasinya. Nah, untuk selanjutnya ini ada Dark Sky yang dapat diakses melalui https://darksky.net/forecast. Nah, ini tuh kegunaannya untuk layanan perakiraan hiperlokal akurasi per menit yang memberitahu secara tepat keadaan cuaca hingga di titik pemakaian. Untuk keunggulan sendiri itu, ukuran aplikasi ini itu tidak terlalu berat dan memakainya itu mudah. Nah, untuk ukurannya itu tidak adanya kondisi atmosfer yang ditampilkan pada peta dan hanya menampilkan data kondisi saat ini dan perkiraan untuk 7 hari saja. Dan Dark Sky ini juga belum cukup akurat karena menampilkan perakiraan pada titik stasiunnya saja. Nah, dan juga hanya dapat digunakan oleh pengguna iOS. Mungkin bisa diakses untuk melihat halaman websitenya saja. Mungkin untuk gambaran nanti diterangin lebih lanjut. Dan ini untuk Dark Sky ya, ketika diakses melalui link tadi sudah saya sebutkan. Mungkin bisa dilanjut, Saudara Riza. Baik, terima kasih Saudara Rangga. Sekarang kita akan bahas mengenai MSN Weather, bagian dari tim Microsoft ya. Kegunaannya adalah untuk meramalkan cuaca terbaru, termasuk tampilan jam demi jam, prospek 10 hari yang menampilkan suhu, kelembaban, curah hujan dari area si pemakai. Keunggulannya adalah dapat secara otomatis menjadi lokasi dari penggunanya, menyediakan data hurricane, earthquake, kualitas udara, traffic, beserta record dan average dari perkiraan cuaca. Kekurangannya ini dapat terlihat yang ditemukan adalah pemakaiannya rumit dan cukup lambat, serta kurang interaktif dibandingkan dengan situs-situs yang sudah kita tinjau tadi. Maaf, tadi salah. MSN Weather. Nah, ini hanya menampilkan data yang seperti ini saja, dan untuk petanya juga tidak terlalu besar ya, jadi tidak terlihat secara jelas juga. Ada tampilan-tampilan lainnya di sini. Lalu selain itu, ada tiga lagi situs yang akan kita bahas. Pertama adalah FlowX. Maaf, FlowX ini bukan situsnya. Dua terakhir ini adalah aplikasi. FlowX ini adalah peta perkiraan interaktif, memberi gambaran berdasarkan besar dan memungkinkan memahami cuaca. FlowX memiliki kendali atas informasi perkiraan, membandingkan model, dan menafsirkan arti data untuk merencanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Keunggulannya adalah menampilkan banyak fitur dan perakiraan selama 7 hari ke depan pada peta interaktif yang dapat digeser untuk mendapatkan data per jamnya. Kekurangannya adalah aplikasi ini perlu diinstal pada PC ini, dan berhubung saya maupun Saudara Rangga tidak menginstal FlowX, jadi kami tidak dapat menampilkan yang satu ini. Lalu terakhir adalah Overdrop. Overdrop adalah aplikasi yang memberitahu perakiraan cuaca secara terperinci di lokasi Anda maupun tempat pilihan. Keunggulannya adalah tampilan yang menarik, menyediakan banyak fitur detail untuk perakiraan cuaca sehingga memiliki keakuratan yang cukup tinggi. Kekurangannya adalah aplikasi ini mobile yang perlu diinstal, tidak langsung ada di smartphone Anda, dan tidak ditemukan di PC seperti yang sedang dipakai oleh saya dan Saudara Rangga pada saat ini. Oke, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Saudara Rangga. Baik, terima kasih Saudara Iza sudah menerangkan situs atau platform yang bisa diakses untuk mengetahui keadaan cuaca, baik itu hari ke depan atau hari sebelumnya. Mungkin di sini pemaparan dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.